Kita tidak pernah teman-teman mengetahui kapan kita meninggal dunia. Keliru sekali persepsi sebagian orang menganggap dia akan meninggal kalau dia sudah masuk di ICU. Dia akan meninggal kalau sudah ubanan. Dia akan meninggal kalau sudah umur 60 tahun. Bukankah banyak fakta kita lihat di sekitar kita yang meninggal masih bayi, masih anak-anak, masih remaja, belum menikah, ataupun baru menikah, atau baru akan menikah di malam pernikahannya. Banyak sekali kasusnya. Dan Anda pun sama saya seperti itu. Kita ini teman-teman, kata para ulama, sedang berjalan ke liang lahat masing-masing. Tinggal menunggu siapa yang masuk duluan ke liang lahat tersebut. Sangat konyol kalau selalu orang berkata, oh saya masih muda. Ini keliru. Seakan-akan mati tidak akan menjemputnya. Dan kalau ajal datang, tidak akan lagi ada cara untuk bisa menahannya. Apa yang terjadi di kalangan manusia, tabrakan, penyakit kronis, pesawatnya jatuh, misal apa saja kejadian tenggelamnya kapal yang dia naik kapal laut misalnya, ini hanya bahan cerita manusia. Oh dia meninggal karena sakit, oh dia meninggal karena tabrakan. Intinya ajalnya telah datang. Seorang salafus saleh bernama Abdullah, dia lagi ada di kemahnya di masa klasik dulu. Kemudian lagi makan siang. Datang seseorang dengan kecepatan tinggi, menunggangi kudanya sampai debu berterbangan. Kemudian turun dari kudanya lalu membuka pintu kemah. Si Abdullah lalu berkata, wahai Abdullah, ada informasi penting. Lalu Abdullah sambil makan dengan tenang, beliau kemudian mengangkat kepalanya sambil mengatakan, bicaralah. Dia mengatakan, anakmu baru saja dibunuh orang. Yang unik di sini, Abdullah tidak terlihat panik sedikit pun. Beliau dengan sangat tenang memberhentikan kunyahan mulutnya sambil mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian dia lanjutkan kunyahan makanannya. Maka orang itu penasaran. Mungkin Abdullah belum dengar anaknya dibunuh orang. Dia ulangi yang kedua kali. Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Abdullah tetap dengan kondisi yang sama, tenang sekali jiwanya. Kemudian dia memberhentikan ucapan atau makanannya. Kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia lanjutkan lagi makanannya. Orang ini karena penasaran, dia ulang yang ketiga kali sambil berkata, wahai Abdullah, demi Allah saya melihat seseorang memegang pisau, menusuk dada anakmu, keluar darah, meninggal dunia. Artinya tidak ada lagi yang lebih jelas dari bahasa ini. Maka Abdullah tetap sama kondisinya. Memberhentikan kunyahan mulutnya. Kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia kembali makan lagi. Maka orang ini kena penasaran. Lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, jelaskan kepada saya, apa sebenarnya yang sedang ada di benak anda? Kok bisa anak anda dibunuh orang, anda tenang? Maka Abdullah dalam kondisi anak dibunuh orang masih bisa tenang. Dan dia mengatakan, duduklah, saya akan jelaskan kepada kamu. Lalu dia mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya anakku meninggal dunia bukan karena tusukan mereka, tetapi karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, walaupun 1000 orang yang menusuknya, dia tidak akan mati. Kalau ajalnya sudah datang, walaupun tidak ditusuk oleh orang, di detik itu, di waktu itu, di tempat itu, dia akan meninggal dunia. Mati bisa datang setiap saat. Bagaimana seseorang di antara kita bisa merasa tenang dan aman, seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada dia? Bukankah setiap saat kita bisa jatuh, keseleo? Anda boleh buka di YouTube sesekali mati yang tiba-tiba, tonton. Supaya kita sadar, tidak selamanya harus kita merasa aman. Ya, karena walaupun mati adalah sebuah kebahagiaan bagi orang beriman. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, kalau ada seseorang antara mereka yang mau meninggal dunia, teman-temannya pada datang mengatakan berita gembira untuk kamu. Kok bisa orang mati dikatakan berita gembira? Maka dijelaskan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan terima balasan amal solehmu, sebentar lagi kau akan melihat surgamu. Mereka faham itu, tapi memang semasa hidup mereka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga kematian jadi berita gembira buat mereka. Tapi kalau kita semua yang masih kurang dengan amal saleh, masih belum taubat, maka ini semua bisa berbahaya bagi dia. Karena kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, terputus sumber pahalanya. Kecuali dari 3, yang sudah masyhur, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan. Artinya, akan ada orang-orang yang bisa bertambah amalnya, tapi itu dibantu oleh orang lain, atau dia sudah menjadikan aset selama dia hidup. أحب الوفاء بشتى الصور